Hai, perkenalkan, nama aku Dinda, dan aku akan membawakan satu kisah horor, di mana kisah ini dialamin sendiri oleh tanteku. Seperti apa ceritanya? Langsung saja, ini dia. Semua berawal dari sebuah rumah tua di dekat gunung yang dibeli oleh kakekku beberapa tahun yang lalu. Rumah itu ukurannya lumayan besar dan juga bagus. Hanya saja memang terlihat sedikit tidak terawat. Kakekku membelinya dari sebuah keluarga kaya dari Jakarta dengan harga yang sangat murah. Awalnya rumah itu dibeli hanya untuk keperluan investasi saja. Walaupun tidak pernah digunakan, rumah itu selalu dibersihkan dan dirawat dengan baik oleh kakekku. Setelah beberapa tahun kemudian, tanteku yang sudah menikah dan memiliki dua anak perempuan, di mana anaknya berumur 11 dan juga 6 tahun, dari luar kota datang dan mereka bilang ke kakek kalau mereka ingin tinggal di rumah itu. Waktu itu aku mendengar, kakek bilang ke tanteku seperti meyakinkan apakah mereka yakin berani tidur di sana. Dia juga bercerita kalau kebun di rumah itu sering dibuat untuk pembuangan makhluk halus. Kakekku juga berkata kalau dia saja tidak pernah berani tidur di sana. Selama ini dia membersihkan dan merawatnya hanya untuk keperluan investasi saja. Tapi karena tanteku tekadnya sudah bulat, dia menjawab kalau tidak apa-apa. Dia juga punya prinsip, selama kita tidak mengganggu, mereka juga tidak akan mengganggu kita. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya kakekku mengizinkannya. Setelah beberapa bulan mereka tinggal di sana, memang sering terjadi hal-hal mistis, seperti suara orang naik turun tangga, suara orang mandi, bahkan ada yang sering mengajak anak-anak mereka ngobrol, terutama Caca, anak kedua tanteku. Hal ini masih dianggap normal dan tidak membuat mereka terlalu terganggu. Sampai suatu hari, ada kejadian di mana Caca, anak kedua dari tanteku, menghilang di tengah malam. Hari itu seperti biasa, tanteku dan suaminya harus lembur kerja di lantai atas sampai tengah malam. Tapi saat itu mereka lupa kalau mereka harus ngecek anak-anak mereka yang sedang bermain di bawah. Tanteku mendengar suara Caca masih tertawa sambil lari-larian dan juga bermain petak umpet. Tanteku berpikir kalau Caca lagi main sama kakaknya, yaitu Ai. Saat jam 1 malam, tanteku dan suaminya memutuskan untuk istirahat sekaligus ngecek anaknya di kamar. Karena saat itu mereka sudah tidak mendengar suara Caca, jadi mereka berpikir kalau anak-anaknya sudah tidur. Tapi saat mereka ngecek di kamarnya, Caca tidak ada di kamar. Di sana cuma ada Ai yang sedang tertidur nyenyak. Tanteku langsung membangunkan Ai dan bertanya di mana adiknya. Dengan sangat polos, Ai hanya menjawab kalau dia tidak tahu. Dia juga bilang kalau saat dia tidur, Caca masih bermain sama Dinova. Tanteku dan suaminya langsung panik dan mencari Caca di setiap sudut rumah. Sebenarnya mereka sudah tahu siapa Dinova, tapi mereka tidak pernah melihat seperti apa Dinova. Mereka juga berpikir kalau Dinova hanyalah teman hayalan mereka. Tanteku dan suaminya terus mencari Caca dimanapun, bahkan sampai ke sumur belakang rumah, tapi Caca dan tanda-tandanya tidak ditemukan. Mereka masih terus mencari Caca sampai jam 3 dini hari. Sampai akhirnya, Caca dengan sendirinya naik dari lantai bawah ke kamar dan menemui orang tuanya. Mereka sangat kaget sekaligus senang karena anaknya sudah ketemu. Mereka langsung bertanya sama Caca dari mana saja. Lalu Caca hanya menjawab kalau tadi dia hanya main di depan kaca di kamar bawah sama Denova. Sontak kedua orang tuanya sangat kaget. Dan sejak saat itu, mereka tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian. Bahkan sampai sekarang, si Caca masih sering main petak umpet sendiri. Gak hanya di rumahnya,
tapi juga di rumahku. Pernah suatu saat dia minta rambutnya dikepang panjang ke samping, dan dia bilang katanya biar cantik seperti Denova kalau rambutnya dikepang. Dia juga masih sering ngomong sendirian di depan cermin sambil benerin rambutnya. Sampai saat ini, tidak ada yang pernah melihat seperti apa Denova. Cuma Caca yang tahu wajah Denova. Katanya, Denova adalah gadis Belanda yang memiliki wajah sangat cantik dan rambutnya dikepang ke samping.